Soekarno, atau dikenal juga dengan Bung Karno, adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur, dan meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Jakarta. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah hidup Ir. Soekarno. Perjuangan kemerdekaan. Soekarno memainkan peran kunci dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ia membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menyatakan berdirinya Republik Indonesia. Ia menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin perjuangan melawan penjajah. Konferensi Asia Afrika. Pada tahun 1955, Soekarno menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh sejumlah negara yang baru merdeka atau masih dalam proses dekolonisasi. Konferensi ini menjadi titik penting dalam gerakan non-blok, yang mendukung negara-negara untuk tidak bergabung dengan blok barat atau timur dalam Perang Dingin. Nasionalisme dan ideologi Marhaenisme. Soekarno dikenal sebagai tokoh nasionalis yang kuat. Ia mengembangkan ideologi Marhaenisme, yang menekankan pada pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan nasionalisme ekonomi. Soekarno berusaha mewujudkan semangat kemandirian ekonomi dan politik di Indonesia. Pembentukan konstitusi. Soekarno memainkan peran penting dalam pembentukan konstitusi Indonesia yang disahkan pada tahun 1945. Konstitusi ini mengatur dasar-dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Soekarno juga terlibat dalam pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1949. Pembubaran parlemen dan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, Soekarno membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini memberikan kekuasaan yang besar kepada Soekarno sebagai presiden, dan dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah otoriter. Gerakan tanggal 30 September dan Orde Baru. Pada tahun 1965, terjadi gerakan tanggal 30 September yang mengakibatkan perubahan politik di Indonesia. Soekarno dituduh terlibat dalam gerakan tersebut, meskipun perannya masih diperdebatkan. Pada tahun 1967, ia digulingkan dari kekuasaan oleh Jenderal Soeharto, dan dimulailah era Orde Baru di Indonesia. Meskipun Soekarno tidak lagi berkuasa setelah tahun 1967, pengaruh dan kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia tetap diakui dan dihormati. D.N. Aidit adalah seorang tokoh politik yang dikenal sebagai salah satu pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada era 1950-an dan 1960-an. Lahir pada tanggal 20 Juli tahun 1923 di Desa Manggar, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sumatera. Aidit tumbuh dalam keluarga petani. Ia kemudian terlibat dalam gerakan sosialis dan politik sejak usia muda. Aidit bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1943. PKI adalah partai komunis terbesar di Indonesia pada masa itu, dan Aidit naik pangkat di dalam partai tersebut dengan cepat. Pada tahun 1951, ia menjadi anggota Komite Eksekutif Pusat PKI, dan pada tahun 1959, Aidit diangkat menjadi Sekretaris Jenderal PKI. Aidit dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam gerakan komunis di Indonesia. Dia mendukung konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 dan mengadvokasi revolusi sosialis di Indonesia. Aidit juga memainkan peran penting dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965, yang merupakan upaya kudeta oleh kelompok yang terkait dengan PKI. Namun, pada saat itu, hubungan antara PKI dan pemerintah Indonesia memburuk. Pada Oktober tahun 1965, terjadi peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan keguncangan politik di Indonesia. Aidit dicurigai sebagai salah satu dalang di balik peristiwa tersebut, meskipun ada perdebatan tentang sejauh mana keterlibatannya.
Pada tanggal 22 November tahun 1965, Aidit ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan dieksekusi tanpa pengadilan. Setelah Aidit ditangkap dan dieksekusi, PKI dinyatakan ilegal dan dianggap sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Massa anti-komunis yang marah melakukan penindasan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, yang diperkirakan menyebabkan kematian ratusan ribu orang. Sejak peristiwa tersebut, D.N. Aidit menjadi sosok yang kontroversial di Indonesia. Bagi beberapa orang, Aidit dianggap sebagai pahlawan revolusi yang gigih melawan imperialisme dan kapitalisme. Namun, bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kekerasan pasca G30 SPKI, Aidit dianggap sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Ahmad Nasution adalah seorang tokoh perjuangan dan politikus Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1918 di Simalungun, Sumatera Utara, dan meninggal pada tanggal 5 Juli tahun 2008 di Jakarta. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh angkatan 45 yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Nasution adalah putra dari pasangan Nasution dan Siti Batak. Ayahnya adalah seorang ulama dan kepala KUA Kantor Urusan Agama di daerah Simalungun. Ahmad Nasution tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan memiliki pengaruh Islam yang kuat. Pada tahun 1942, Ahmad Nasution bergabung dengan Pergerakan Pemuda Indonesia yang melawan penjajah Belanda. Dia aktif dalam kegiatan pergerakan dan menjadi anggota dari Pemuda Rakyat Indonesia (PRI). Selama pendudukan Jepang di Indonesia, dia terlibat dalam pendidikan dan pelatihan militer di Peta Pembela Tanah Air, organisasi militer yang didirikan oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Ahmad Nasution menjadi anggota TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian berkembang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dia memainkan peran penting dalam Perang Kemerdekaan melawan Belanda dan ikut serta dalam berbagai pertempuran di Sumatera. Setelah kemerdekaan Indonesia, Ahmad Nasution terlibat dalam berbagai posisi politik dan militer. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat KSAD pada tahun-tahun 1962 sampai tahun 1965. Namun, pada tahun 1965, dia terpaksa mengundurkan diri setelah terjadinya gerakan tanggal 30 September yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Setelah masa kekuasaan Soekarno berakhir, Ahmad Nasution menjadi anggota Partai Golkar dan terlibat dalam kegiatan politik di Indonesia. Dia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ahmad Nasution meninggal dunia pada tanggal 5 Juli tahun 2008 di Jakarta pada usia 89 tahun. Dia meninggalkan warisan sebagai salah satu tokoh perjuangan dan politikus Indonesia yang berdedikasi dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan negara. Soeharto, nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Soeharto, adalah seorang tokoh politik Indonesia yang menjadi presiden kedua Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998. Ia lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Kemusuk, Yogyakarta, Indonesia, dan meninggal pada tanggal 27 Januari tahun 2008 di Jakarta. Soeharto dikenal karena kepemimpinannya yang panjang dan otoriter. Dia mengambil alih kepemimpinan Indonesia setelah kejatuhan Presiden Soekarno pada tahun 1967. Saat itu, Indonesia sedang menghadapi situasi politik dan ekonomi yang kritis, termasuk kerusuhan dan ketidakstabilan politik yang dikenal sebagai Gerakan Tanggal 30 September pada tahun 1965. Setelah mengambil alih kepemimpinan, Soeharto menyusun pemerintahan yang stabil dan otoriter. Ia menekankan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Kebijakan ekonominya, yang dikenal sebagai Pembangunan 5 Tahun, atau Pembangunan Orde Baru, berhasil mengubah Indonesia dari negara yang miskin menjadi ekonomi yang berkembang pesat. Namun, rezim Soeharto juga dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pembatasan kebebasan sipil. Selama masa pemerintahannya, terjadi penganiayaan politik, penindasan terhadap oposisi politik, dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah Indonesia,
termasuk di Timor Timur, sekarang Timor Leste Aceh, dan Papua. Pada tahun 1997, krisis keuangan Asia yang melanda Indonesia mengakibatkan kerusuhan sosial dan protes publik yang menentang rezim Soeharto. Pada Mei tahun 1998, tekanan dari masyarakat yang meningkat memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa. Setelah mengundurkan diri, Soeharto hidup dalam relatif ketenangan di kediamannya di Jakarta. Ia wafat pada tahun 2008 dan dimakamkan di Astana Giri Bangun, kompleks pemakaman keluarga Soeharto di Karanganyar, Jawa Tengah.